A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sungguh pujian hanya milik Allah. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepada hambanya, Rasulnya yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran kebengkokan, kesalahan. Karenanya sungguh kita bersyukur betapa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sayangnya, kasihnya kepada kita orang-orang beriman. Ibu, bapak, kakak dan adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua orang yang beribadah itu menjadi saleh. Tidak semua orang yang rajin ke masjid menjadi cerdas. Cerdas akal, cerdas pikiran, cerdas ruhani, cerdas spiritual. Tidak semuanya. Hakikatnya sesungguhnya Ramadan bukan sekadar mengubah pola makan, tetapi seharusnya Ramadan mengubah pola fikir. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dengan tegas di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang Allah wajibkan untuk berpuasa di dalamnya adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, penjelas atas seluruh petunjuk itu, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Masya Allah, pesan yang sangat kuat tentang ilmu. Ramadan, ilmu. Ramadan, cahaya kehidupan. Ramadan, awal dari perubahan besar. Ibu dan bapak, kakak dan adik, semua sahabat-sahabatku yang insya Allah senantiasa mengharap ampunan dan ridha Allah. Mudah-mudahan hari-hari awal Ramadan kita, semua ibadah di hari-hari awal Ramadan ini Allah terima sebagai amal kebaikan yang nilainya berlipat-lipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu tidak sekadar menumpuk pahala, tapi bagaimana Ramadan kemudian memberikan inspirasi perubahan besar, dan itu bermula dari kepahaman. Pesan Allah di ayat yang tadi bahwa Al-Quran adalah petunjuk sudah sangat jelas. Tidak ada kebaikan yang Allah terima kecuali dilandasi dengan ilmu, dengan kefahaman. Betapa tidak ketika Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Ini kata kuncinya, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Tidak sepatutnya semua orang-orang beriman menuju medan pertempuran
hendaknya ada sebagian mereka yang tetap melakukan tafaqquh fiddin, upaya untuk memfaqihkan diri mereka dengan pertolongan Allah dalam urusan agama, agar ketika orang-orang itu kembali, maka mereka bisa memberikan pelajaran-pelajaran, memberikan peringatan, hingga mereka semuanya mendapatkan cara untuk mendapat petunjuk lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah Iqra, Iqra, bukan perintah Sallu, Anfiqu, tidak, tapi perintah belajar, perintah berilmu. Hingga Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Allahu Akbar. Siapapun yang Allah kehendaki bagi seorang hamba meraih kebaikan tanpa batas, kebaikan unlimited, maka Allah akan berikan pemahaman dalam urusan agama Islam. Ibu, bapak, kakak dan adik, sahabat-sahabat yang Allah muliakan karena semangat dalam belajar. Bahkan kemudian sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu pembiasaan yang luar biasa. Dari awal Allah menyebutkan di antara tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sebutkan 3 hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu, ini yang pertama, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan ujungnya menegaskan apa yang tadi saya sampaikan di awal, wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Dialah Allah yang telah membangkitkan, mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka, dari bangsa yang ummi, tak bisa baca, tak bisa tulis. Tapi Masya Allah, Allah memberikan tugas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kompetensi mulia, yang ini menjadi indikator kemuliaan. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan terus-menerus ayat-ayatnya di hadapan mereka. Membacakan. Mohon maaf, Nabi Rasulullah seorang ummi, tak bisa baca, tak bisa tulis. Tetapi kalimat Allah, yatlu alaihim ayatihi. Jadi bukan kemudian Nabi mendapatkan teks, kemudian beliau mendiktekan, bukan. Tetapi beliau mengulang apa yang difahamkan Allah kepada Nabi, dan beliau ulang di depan para sahabat. Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, kompetensi yang Allah berikan kepada Nabi adalah wa yuzakkihim. Allah memberikan kekuatan, kemampuan Nabi mentarbiyah, melakukan pembiasaan hingga terbentuk karakter. Awalnya dari hati, mengindikasikan atau memunculkan pikiran. Pikiran membuat tindakan.
tindakan yang terus-menerus akan menjadikan kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara panjang menjadi karakter. Karakter yang terus melekat menentukan nasib. Inilah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah, atas pertolongan Allah kepada para sahabat. Setelah Nabi membacakan ayat-ayatnya, Nabi mentarbiyah mereka dengan tadi yuzakihim, berawal dari kesucian hati, membersihkan hati mereka hingga muncul pikiran-pikiran yang baik. Pikiran yang baik akan membuat seorang melakukan tindakan terbaik. Tindakan terbaik yang berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus dalam jangka waktu panjang menjadi karakter. Karakter itulah yang menjadikan nasib seseorang menjadi berubah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masya Allah. Dari karakter yang baik itulah maka Allah menyempurnakan takdir mereka para sahabat menjadi generasi terbaik. Ya, perubahan besar itu dimulai dari perubahan diri mereka, perubahan keluarga mereka, perubahan masyarakat, perubahan peradaban. La haula wala quwwata illa billah. Kompetensi yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan, yu'allim, mengajarkan Alkitab dan as-sunnah, al-hikmah. Dari sinilah, dari tiga kompetensi ini yang mudah-mudahan kita bisa mewarisi. Karena tiga ini diberikan Nabi kepada para sahabat menjadikan itu bahan dakwah mereka kepada para tabi'in dan seterusnya. Hari ini kita berharap Allah menghapus kalimat yang nanti na'udzubillah berlaku kepada kaum yang tidak mau memiliki tiga kompetensi ini. Apa kalimatnya? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh sesat keadaan sebelum datangnya Nabi dengan tiga kompetensi itu. Bismillah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menjadi awal perubahan besar. Dan awal perubahan besar itu dimulai dengan tiga kompetensi tadi. Membaca, menyucikan jiwa, mengajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebenaran firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti memuliakan, meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan perubahan paradigma berpikir kita. Semoga Allah memuliakan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.